orang percaya berakal bertumbuh dan berbuat. Injil Matius 16 ayat 18 dan 19. Untuk itu sidang pada syukur yang kami kasih, izinkanlah kami untuk membacakan sejarah berdirinya dan bertumbuhnya POSPI El Shaddai Madi tahun 2023. Latar belakang berdirinya pos pekabaran Injil. Pentingnya memulai pos pelayanan gereja Kemaini Kini dalam bahasa Indonesia di Kapun Madi, pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Paniai. Pada intinya adalah memenuhi kebutuhan rohani umat Tuhan dan sesuai amanat agung Yesus Kristus. Bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Pos pelayanan gereja Kemaini Kini dalam bahasa Indonesia di Kampung Madi itu sebenarnya tuntutan dan peluang yang harus diperhatikan oleh gereja secara organisasi. Ketika perubahan dan perkembangan dalam suasana pembangunan melalui pemerintahan, pelayanan gereja harus disesuaikan dengan kontemporer atau masa kekinian. Oleh karena itu, model pelayanan tradisional dan warisan sangat tidak menjamin dalam pelayanan yang mencakup suku-suku pendatang maupun suku yang baru pindah dari daerah lain dalam perkotaan. Termasuk tugas pemerintahan atau melayani di pemerintahan di Madi sebagai pusat pelayanan Kabupaten Paniai. Umat Tuhan yang baru pindah dan menetapi Kampung Madi dan Wibutu adalah kebanyakan kaum profesional, sehingga kadang-kadang sulit menyesuaikan pelayanan tradisional dan warisan selama yang dipertahankan oleh umat gereja Kini dengan berbahasa daerah di Paniai. Oleh sebab itu perlu membuka dan memulai pos pelayanan dengan memakai bahasa nasional di pusat Kabupaten Paniai, Papua menuju ke arah yang sangat optimis. Dipandang dari sisi organisasi, bahwa pos pelayanan gereja Kemaini Kini kelas W di Madi dalam bahasa Indonesia akan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan perkembangan dan pertumbuhan secara kualitas, dan ke depan akan menjadi salah satu aset gereja Kini kelas W. Kehadiran pos pelayanan bahasa Indonesia bukan sebagai sebuah langkah untuk tindakan permusuhan bagi gereja-gereja jemaat lokal Kini maupun juga gereja denominasi lainnya yang ada di pusat Kabupaten Paniai. Maksud utama dari kehadiran pos ini adalah sebagai teman sekerja di ladang Tuhan dengan tujuan utama memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya dan mempersiapkan umat yang layak dan mampu berketetapan hati mengikut Tuhan di bumi. Dasar: kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil Matius 28 ayat 18 dan sampai ayat 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 15 dan 16. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Injil Matius 16 ayat 18 dan ayat 19. Visi misi Gereja El Shaddai: meneruskan mandat Yesus Kristus tentang pekabaran Injil sampai akhir zaman. Misi: menunaikan misi Yesus Kristus tentang pekabaran Injil melalui wadah ini di wilayah Madi sebagai pusat pelayanan, pusat pemerintahan Kabupaten Paniai sampai akhir zaman.
menghadirkan mempersatukan umat dalam komunitas persekutuan orang percaya melalui pos pelayanan bahasa Indonesia di Madi. Yang ketiga, pos pelayanan hadir sebagai teman sekerja dan sepelayanan di kelompok Metusala kelas siswa Enarotali. Tahun berdirinya pos PI, pos pelayanan bahasa Indonesia di Madi, didirikan pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2006. Pemikir atau prakarsa perdana yang memikirkan dan memprakarsai pos pelayanan bahasa Indonesia Madi adalah 1. Bapak Set Edwai SIP almarhum. 2. Ibu Berta Pagotopai SM pada tanggal 12 November 2005. Pemula ibadah perdana. Atas dasar prakarsa ini, bertindak mendirikan pos pelayanan bahasa Indonesia ini adalah 1. Keluarga Bapak Set Edwai SIP. 2. Keluarga Naftali Tobai AKS. 3. Keluarga Pendeta Paulus Kayame STA. 4. Keluarga Ham Naipa Esos. 5. Keluarga Amos Edwai. 6. Keluarga Lukas Yaimo SPD. 7. Keluarga Soleman Boma Esa MM. Dan 8. Evangelis Yeskel Do STA. Gembala sidang yang pertama. Gembala pertama ditetapkan melalui rapat pertama sesudah ibadah pertama tanggal 26 Februari 2006 untuk melayani pada pendirian pos pelayanan ini di rumah kediaman keluarga Set Edwai SIP di Widapa. Yang pertama yang ditetapkan Pendeta Paulus Kayame STA sebagai gembala sidang full time. Yang kedua Evangelis Yeskeldo STA sebagai wakil gembala sidang full time. Berikut pengorganisasian pengangkatan PPJ Pos PI. Pada tanggal 5 Maret 2006 telah dilakukan pengangkatan pada pengurus jemaat yang pertama antara lain 1. Pendeta Paulus Kayame STA sebagai gembala sidang. Yang kedua Evangelis Yeskeldo STA sebagai wakil gembala sidang. Yang ketiga Bapak Yunus Gobai Esos. Yang keempat Bapak Ham Naipa Esos. Yang kelima Bapak Set Edwai SIP. Yang keenam Bapak Julius Yapugau SE. Yang ketujuh Ibu Berta Pagotopai SM. 8 Bapak Daniel Lakipai. 9 Bapak Agus Tobai almarhum. 10 Bapak Nikolaus Tenoye SIP almarhum. 10 Bapak Elimelek Edwai Esos. Pembentukan organisasi. Organisasi yang lebih awal telah dibentuk dalam tahun 2006 dan selama ini sedang berlangsung adalah sebagai berikut. Badan Pengurus Jemaat BPJ, Badan Pengurus Sekolah Minggu, yang ketiga Badan Pengurus Pemuda. Pengangkatan pimpinan organisasi atau komisi-komisi. Pimpinan organisasi pos pelayanan bahasa Indonesia yang diangkat adalah Ketua Jemaat Pos PI. Yang pertama adalah Pendeta Paulus Kayame STA. Yang kedua Ketua PPC adalah Bapak Set Edwai SIP. Pembina Pemuda Nikolaus Tenoye SIP. Ketua Pemuda yang pertama Hans Dogopia SKS. Ketua Pemuda yang kedua Martin Naripa. Ketua Pemuda yang selanjutnya adalah Ishak Yaimo. Pembina Sekolah Minggu Evangelis Yeskeldo STA. Ketua Sekolah Minggu Ibu Berta Pagotopai SM. Pengasuh-pengasuh pada awal pembentukan Sekolah Minggu. Yang pertama Evangelis Yeskeldo STA. Yang kedua Ibu Berta Yaimo. Yang ketiga Ibu Berta Pagotopai SM. 4 Alpus Tobai almarhum. Yang pembina DG almarhumah Atene Doai mahasiswa ISSP Narotali, Stepiai mahasiswa ISSP Narotali, Ibu Angela Pigome, Ibu Icenaipa Espak almarhumah. Yang berikut Ibu Ince Mujapa. Pengangkatan kepanitiaan dari tahun ke tahun.
yang berikut Ketua Panitia Pembangunan serta hari ulang tahun yang pertama tahun 2006 ialah Bapak Ham Naipa Esos. Kegiatan pelayanan perdana, ibadah keluarga pertama dilaksanakan pada hari Kamis di rumah keluarga Set Edoai SIP. Ibadah sekolah minggu atas anak dan remaja pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2006. Anggota sekolah minggu pertama tahun 2006 adalah sebagai berikut: Makta Naipa, 2 Samuel Naipa, 3 Theophilus Naipa, 4 Totalia Edoai, 5 Pike Edoai, 6 Marlin Tobai, 7 An Edoai, 8 Ab Edoai, 9 Iskia Edoai, 10 Amelia Edoai, 11 Moses Edoai, 12 Ricky Edoai, Ricky Degei, 13 Epile Degei, 14 Isak Degei, 15 Sendau Jemo, 16 Ida Yemo, 17 Abimelek Yemo, 18 Memi Yemo, 19 Jackson Ikomo, 20 Pincelin Ikomo, 21 Mary Ikomo, 22 Dorci Ikomo, 23 Olida Ikomo, 24 Abed Gobai, 25 Esther Gobai, 26 Agustina Gobai, 27 Jermin C. Pigomer, 28 Lina Pigomer. Ibadah pemuda dimulai pada bulan Agustus 2006. Upacara gereja ini. Upacara pembaptisan pertama kali dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2008. Pelayan yang melayani kegiatan gereja ini besar ini adalah Gembala Sidang setempat Bapak Pendeta Paulus Kayame STA. Anggota pembaptisan yang pertama adalah antara lain Martin Naipa, Melince Kudiai, Alfrida Naipa, Magda Naipa, Selvina Pagade. Upacara persembahan anak. Upacara persembahan anak yang pertama dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2007. Dilayani oleh Pendeta Paulus KMSTA. Anak-anak anggota persembahan yang pertama sebagai berikut: Anike Tobai, 2 Seprianto Pige Doai, 3 Penike Yatipai, 4 Pence Yatipai, 5 Seth Geladius Naipa. Kemudian lagi upacara persembahan anak yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2010 oleh Pendeta Martin Dege, Gembala Sidang Bahasa Daerah Jemaat Nafiri Wibutu. Anggota-anggota persembahan yang anaknya adalah antara lain Nopince Yatipai, Jemima Jenny Lois Yukai, Kesia Melanesia Lydia Kayame, Anton Tenoye, Paulus Tenoye, Penonce Edoai, Berlince Yatipai. Penempatan Gembala Sidang atau mutasi dari klasis. Melalui pelaksanaan mutasi Gembala Sidang oleh pimpinan gereja tingkat klasis, tanggal 3 Februari 2012, pos pelayanan bahasa Indonesia telah ditempatkan Pendeta Yunus Yogi STA dan Evangelis Yeheskeldo STA sebagai Gembala Sidang. Penambahan hamba Tuhan melalui penempatan mutasi ini adalah perwujudan dari program kerja bidang organisasi. Pemindahan tempat ibadah dari Jemaat Nafiri Wibutu ke Abu Kagoda Madi. Sebelum mendapatkan tanah lokasi gereja, pos PI El Sadai Madi dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Nafiri Wibutu selama 9 tahun. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Jemaat Nafiri yang menyediakan tempat untuk beribadah bagi pos PI El Sadai tersebut selama 9 tahun. Saat itu kerja keras dan doa serta kerjasama Jemaat Pos PI untuk berusaha mendapatkan lokasi tempat ibadah sehingga Tuhan menjawab doa dan usaha keras umat Tuhan, sehingga melalui Bapak Lukas Adi memberikan tanah di Abu Kagoda yang ada saat ini berukuran 85 kali 155 meter persegi. Pertumbuhan jemaat dari Pos PI ke jemaat semi organisir. Dan setelah mendapatkan lokasi tanah gereja di Abu Kagoda, Pos PI resmi pamit dan pindah dari Jemaat Nafiri Wibutu pada tahun 2014. Dan pada Pos PI El Sadai
Madi mempunyai lokal sendiri dan kini sudah 8 tahun di Garuda. Jemaat tetap berkomitmen yang kuat untuk memantapkan organisasi jemaat dan jemaat bertambah terus. Akhirnya itu menjadi bahan pertimbangan bagi pada pengurus harian kelas WANA Rotali untuk menaikkan status jemaat dari POSPI ke jemaat El Shaddai sebagai jemaat semi organisir. Di lingkungan kelas WA berdasarkan SK nomor 3 SK Garin BPH garis datar KW garis miring 2 tahun 2020 tertanggal 3 Februari 2020 diberikan pada saat doa bulanan Zaitun Ikiago. Dan pada rapat umum jemaat tahun 2022 memilih dan menetapkan 4 unsur atau komisi jemaat, yaitu badan pengurus jemaat atau majelis yang sedang diketuai oleh Bapak Majelis Deki Gobay Esa. Komisi anak dan remaja sedang diketuai oleh Ibu Majelis Bertahu Bago Gobay SM. Komisi pemuda sedang diketuai oleh Bapak Demianus Yogi SM. Komisi perkawan sedang diketuai oleh Ibu Anike Tebayukai AMDKF. Komisi perkarya sedang diketuai oleh Bapak Naftali Tobay AKS. Dan sedang di bawah pengawasan atau penggembalaan dari Gembala Sidang, dari Pendeta Yohanes Jaimul STA MTA dan Pendeta Samuel Yogi STA. Berdasarkan SK penempatan mutasi hamba Tuhan dari Badan Pengurus Harian Klasis. Dan sampai saat ini terus melaksanakan 3 panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Upacara perjamuan kudus setiap akhir bulan, upacara persembahan anak setiap awal tahun, upacara pembaptisan setiap tahun, upacara pernikahan bagi warga gereja yang membentuk rumah tangga baru, serta upacara pemakaman bagi warga gereja yang meninggal. Sedangkan hari-hari ibadah, yaitu hari Minggu Raya pagi, sembahyang atau doa subuh pagi jam 4.00 setiap subuh pagi. Hari Selasa dan ibadah hari Selasa dan Jumat sore, ibadah keluarga, ibadah anak dan remaja, ibadah pemuda, ibadah perkawan, ibadah perkarya dilakukan di gereja maupun di rumah secara bergilir sesuai jadwal. Dan juga pelayanan diakoni yang terus dilakukan sampai saat ini adalah menyokong pengkaderan siswa, baik pendidikan teologi maupun pendidikan umum, diberikan dalam bentuk sokongan doa dan uang pada bulan Juni dan Juli setiap tahun bagi siswa yang naik pendidikan lebih tinggi selanjutnya. Dan terus dilakukan juga pelayan mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang duka, dan juga menyokong pekabaran Injil. Data statistik aset jemaat El Shaddai Madi. 1. Tanah lokasi gereja Agung Garuda berukuran 85 kali 155 meter persegi. Sudah ada surat pelepasan hak wilayah dan sertifikat tanah dari pemerintah. Gedung gereja semi permanen berukuran 8 kali 20 meter persegi. 3. Rumah pastori 1 unit, bantuan pemerintah ukuran 6 kali 6 meter persegi. 4. Kebun gereja ukuran 50 kali 50. Hasil panen pertama sebentar lagi kita makan bersama. 5. Gedung TK PAUD El Shaddai 1 unit. 6. Rumah kopel guru TK PAUD 2 unit. 7. Gedung pustus 1 unit dari pemerintah. 8. Wifi internet bakti aksi 2 unit milik jemaat dan TK PAUD. 9. Sound system 1 unit. 10. Jumlah kepala keluarga yang sedang biasa beribadah di tempat ini 45 kepala keluarga yang biasa mendapatkan jadwal ibadah keluarga, sedangkan yang partisipan 35 keluarga. 11. Jumlah jiwa yang hadir atau masuk tiap minggu pagi sebanyak 150 jiwa sampai 355, bahkan kadang sampai 400 jiwa setiap minggu pagi. 12. Jumlah unsur organisasi ada 4 komisi. 13. Jumlah majelis 12 orang. 14. Jumlah gembala sidang full time 2 orang. 15. Jumlah anak yang dipersembahkan tahun 2023 sebanyak 14 jiwa anak.
16 jiwa yang baptis sejak buka POSPI sampai saat ini 45 orang. 17 jiwa yang meninggal tahun 2022 dan 2023. 6 bulan terakhir adalah 4 orang di tempat ini. 18 jumlah jemaat sekitar 55% punya pekerjaan tetap atau PNS, 35% adalah penganggur atau non ASN, sedangkan sisanya adalah 10% adalah petani dan pensiun. Sepeda motor 1 unit, genset 1 unit, jumlah pengasuh 12 orang, bangku dan meja gereja 37 buah. Tantangan dalam jemaat yang kita sedang dan akan hadapi yang menjadi bahan doa bagi jemaat sekalian. Pelayanan holistik berbasis kota sesuai perkembangan dan tantangan zaman. Tanah lokasi gereja yang tidak keras atau berawa. 3. Jemaat yang statusnya PNS ASN dari berbagai daerah kampung yang sudah mutasi bisa mudah mutasi ke provinsi lain atau kabupaten lain dan juga mudah kembali ke kampung asalnya setelah pensiun. 4. Belum ada jemaat yang tetap dari kampung yang ada di sekitar kota Madi. Program prioritas dan pergumulan jemaat ke depan. 1. Pembangunan gedung gereja permanen. 2. 6 program strategis lainnya di tahun 2023 yang aksinya dilaksanakan sebagai kerja rutin setiap hari Senin dan hari Sabtu. 3. Penambahan jiwa baru. Demikian pembacaan sejarah berdirinya dan pertumbuhan jemaat Persada yang ke-17. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan sebagai kepala gereja senantiasa menyertai dan memimpin dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat yang mandiri dan misioner. Sekian dan terima kasih.